Iya. Sampai viral di video itu berarti pokoknya harusnya tidak boleh di video. Semua perdebatan agama itu tidak boleh diviralkan untuk umum. Itu hanya konsumsi privat. Begitu Iya. untuk umum itu namanya penistaan agama. Setuju, Ya. Pastor. Biar mereka ini mending nggak usah ada deh, gitulah. Mending nggak usah ada supaya Ya mendingan undang-undangnya dihapuskan. Jadi udah, ya kan? Sebentar ya. Ya. Oke, begitu Pak Raja Lotung. Ya, itu aja dulu. Lanjut Pastor, nih. terima kasih. Ya, Malam, Pastor. Kuria ke Hemera. Ya, terima kasih Pastor Paul dan selamat malam. Ini saya satu pertanyaan Pak ya. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Pastor. Tuhan Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Namun Pastor, pada kenyataannya kita melihat justru orang-orang yang tidak percaya, mereka yang di luar Tuhan, hidup mereka berkecukupan, bahkan ada yang berlebihan. Dan sebaliknya, ada anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang begitu setia, namun mereka masih hidup dalam kekurangan. Mungkin Pastor tolong jelaskan konteks ayat ini. Ya, terima Itu kasih. konteksnya tentang berbuah itu ya, Yohanes 15 nih saya tunjukkan nih. Yohanes 15 itu konteksnya tentang berbuah. Kita nggak bisa berbuah kalau di luar Yesus, ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, kalau nggak berbuah, ya kan? Supaya kita bersebuah, kita harus dibersihkan dengan apa? Dengan mendengar firman, ya kan? Tinggal dalam aku. Nah, ya terus ayat 5-nya, ayat 4 dulu ya, tinggal dalam aku dan dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari di sini. Apa buah itu? Nah, apakah buah itu? Nah, makanya saya bilang buah dari buah. Mau ngomong apa, bagus teologi, edan, pokoknya buah. Buahnya apa? Wah, buahnya apa? Enggak ada. Coba Anda lihat. Nah, itulah nanti bakal cikal bakal antikristus, cikal bakal Yudas juga ya. Orang-orang yang tidak berbuah, tapi ngomongnya gede. Tapi dia nggak ada buahnya, dan dia suka nyerang-nyerang orang lain. Betul. Ya, suka nyerang orang lain. Ketika ada orang lain sedang berbuat kebaikan, sama dia malah diserang. Nah, itulah bakal Yudas. Buahnya itu selalu karakter. Galatia 5 ayat 22 23. Buahnya itu selalu jiwa-jiwa. Ya, Matius 28 ayat 19. Ya. Dan ini dari ini apa? Selalu diakonia. Makanya itulah buahnya itu. Lalu, wah, yang di luar Yesus bisa berbuah. Nah, kalau mengukurnya materi, nah, Anda tidak tahu bahwa materi yang mereka dapatkan itu dengan berdarah-darah. Tetapi Tuhan berkata, berkat Tuhan yang dijadikan kaya, tidak ada kesusahan yang ditambahkan kepadanya. Jadi janganlah sampai kekayaan materi kita itu dari hasil kita, dari kutuk. Ya, artinya kita harus berdarah-darah mengorbankan anak istri sampai ngorbaninnya. Jadi Yudas itu. Sampai harus jadi Yudas, cari uang ya di YouTube, sampai jadi Yudas. Dengan apa? Dengan menyerahkan saudaranya sendiri. Ya, betul. Ya, menyuruh orang, tangkap itu si Paul, tangkap itu. Nah, ya kan? Orang Kristen sendiri loh yang nyuruh nangkap saya, yang nyuruh bunuh saya. Ya kan? Orang Kristen sendiri. Nah, dia jadi Yudas, sementara dia sendiri nggak berbuat apa-apa, dia sendiri ketakutan hidupnya. Iya. Nah, itulah kenapa. Karena dia cinta uang. Nah, itu nanti kita bahas itu. Lalu buah apa yang dimaksudkan? Itu buah karakter. Kasih, dia punya kasih nggak? Orang yang punya kasih, dia pasti berdiakonia. Ya, tetapi banyak, nah nanti ya, banyak orang yang pura-pura berdiakonia, tapi sebenarnya masuk rekening pribadinya dia. Ya. Alasannya, kamu kan tidak perlu tahu saya berdiakonia apa tidak. Ah, itu dia. Begitu tanya buka rekeningnya, berani nggak? Nggak berani. Ya kan? Iya. Itulah, ya kan? Ya itulah.
Serem ya. Nah, itulah yang serem. Itulah yang terjadi. Itu ya. Baik. Terima kasih Pastor Paul. Haleluya. Jadi buah itu harus karakter dan jiwa-jiwa dan selalu apa? Menunjukkan diakonia dia. Hendaklah kebaikanmu dilihat oleh semua orang. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kebaikanmu itu diketahui, dilihat oleh semua orang. Nah, itu banyak. Itulah sebabnya hati-hati dengan orang-orang yang ini ya, yang tidak berbuah ini. Orang yang ngajar bolak-balik tapi nggak berbuah itu hati-hati. Jangan sampai Anda terjebak di dalam pengajarannya. Ya, boru lisoi, kali lisoi silakan. Salam. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita Selamat semua. hari Minggu. Haleluya. Haleluya. Pak Paul, dalam surat terbukanya si jenderal hari ini kan dia sebutkan bahwa dia terlahir sebagai Islam, ya. Ya. Dan dia katakan bahwa barang siapa yang menghina Rasulnya dan Qurannya, dia akan membalaskan melakukan tindakan secara terukur, gitu kan ya. Ya. Nah, apakah ini bisa dikategorikan sebagai teroris? Ini ancaman, betul. Itu terorisme. Artinya begini. Kalau teroris sudah memasuki, ya bisa dikatakan masuk sistem pertahanan negara dong ya Pak ya, sudah memasuki sistem pertahanan negara ya, yang seperti apa kata anggota DPR waktu pas ada cewek teroris yang nembakin di ini ya di Mabes ya, berarti ini yang kedua dimasukin ya. Nah, gini Pak Paul, seberapa bahayanya buat negara kita jika ini kan orang oknum polisi sudah teroris lah bisa dikatakan kasarnya ya. Seberapa bahayanya buat negara kita, kami dan umat Kristen di Indonesia, Pak. Kalau udah masuk sistem pertahanan negara begini terorisnya. Bahaya itu sekali. aja, Pak. Bahaya banget. Karena yang ngomong ini jenderal loh. Jenderal ini harusnya dia Pancasilais loh. Iya, maka itu. Pak, aduh. Saya jadi serem juga nih. Serem. Artinya ada jenderal-jenderal yang lain juga. Ini baru satu nih. Ya kan? Iya, betul. Katanya kan ada lima apa berapa orang yang masuk, Pak. Kemudian ini baru satu jenderal. Belum jenderal-jenderal yang lain yang kita nggak tahu. Iya, cuman yang menggebukin katanya kalau nggak salah 5 orang. 5 apa 6 gitu deh. Nah, kemudian itu kan Pak, jadi ini udah masuk kategori pelanggaran HAM besar berat ya Pak ya? Ya. Karena katanya juga, ini katanya ya di pengakuan di ini, Pak Paul kalau nggak salah yang kasih tahu bahwa dilumuri kotoran mukanya gitu. Waduh, brutal sekali ya Pak ya? Itu A1 brutal lagi infonya. Aduh, mengerikan ya Pak. Nah, begini Pak Paul, udah begini kan artinya sudah tidak bisa dipungkiri bahwa petinggi polisi pun sudah banyak yang terpapar dan sudah terbukti ini adalah teroris bisa dikatakan ya Pak ya. Tapi yang terjadi bahwa hukum penistaan agama kan selalu targetnya selalu Kristen atau agama lainnya, Buddha atau yang lain ya kan. Nah, kalau misalnya setelah ini kan mereka ngancam-ngancam nih, besar kepala ini orang-orang YouTuber Islam kan, karena nggak akan terkena undang-undang penistaan agama, hanya kita gitu kan. Untungnya memang YouTuber kita masih ini ya, masih ibaratnya masih tetap semangat untuk memberitakan kebenaran ya. Nah, kalau misalnya terjadi pada orang lain setelah Muhammad KC ini, kita bukannya tidak taat pada hukum ya Pak ya. Orang Kristen kan harus taat pada hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi kenyataannya diamankan yang dimaksudkan ini ternyata hampir terbunuh. Kalau dibabak belur begitu Pak, bisa-bisa terbunuh dong. Ya kan, untung aja ini ketahuan kan. Untung kita teriak. Kalau nggak teriak udah dibunuh itu KC. Betul. Jadi artinya diamankan oleh polisi
bukan selamat jadinya, malah terancam terbunuh. Nah, kita kan tidak menginginkan orang-orang YouTuber ini terbunuh, ya. Bagaimana sebaiknya, Pak, jika mereka mengancam-ancam atau mereka mengadukan lagi YouTuber Kristen, apa yang harus dilakukan? Taat pada hukum seperti Muhammad KC ini, ataukah ada solusi lain yang bisa menyelamatkan nyawa mereka? Itu aja, Pak. Ya, makanya jangan membahas Al-Quran. Nggak usah membahas Al-Quran, ya kan? Karena ketika Anda membahas agama lain, itu sudah penistaan agama. Nah, sambil kita teriakan ke dunia internasional, jangan khawatir, ini sudah masuk dunia internasional nih, kasusnya KC ini beritanya udah dunia internasional. Teman-teman di Amerika sudah bergerak, di Australia sudah gerak, saya di Eropa, Anda sudah lihat semuanya ya. 2 koran sudah Aletheia, itu hasil PIC kita semua tuh ya. Nah, itu teman-teman kita semua yang gerakin itu, makanya bisa masuk ke Aletheia. Sama kemarin ya, ke apa itu kemarin, satu lagi berita itu kemarin yang saya tunjukkan ke Anda itu, Opera News ya. Nah terus, coba nih ya, lihat ya. Irjen Napoleon Bonaparte tulis surat terbuka soal penganiayaan MKC ya. Terlapor kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kosman. Napoleon Bonaparte ya, melalui kuasa hukumnya menulis surat terbuka itu ya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya saya ingin bicara langsung dengan saudara semua, namun saat ini saya lagi di kerangkeng, tulis Napoleon dalam surat terbukanya. Saudara-saudaraku sebangsa searah air, tadi ya. Lanjut ya, Napoleon menyatakan dalam surat terbuka itu bahwa dirinya lahir dan dibesarkan sebagai seorang Muslim. Wah, Islam ya. Dia menyebut Islam adalah agama yang rahmatan, pentil, kelamin. Alhamdulillah ya raba-raba, bahwa saya dilahirkan sebagai seorang Muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang pentil dan kelamin, sampai dia ditahan karena kasus korupsi, ya kan? Napoleon menyatakan siapapun berhak menghina dirinya, ya kan? Namun tidak dengan Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Siapapun menghina Allah, dia bersumpah akan melakukan tindakan terukur. Ukurannya itu pakai tahi manusia itu ya, ukurannya dia itu, sama bunuh ya. Kalau kemarin kita nggak teriak, udah mati dah itu pokoknya si KC itu. Ya, lihat, Napoleon menyebut perbuatan Muhammad KC sangat membahayakan persatuan dan kerukunan umat beragama. Dia nggak ingat sama Somad sama Yahya Waloni. Ya, betapa kita menahan diri semuanya ya, sampai begitu ada yang teriak, kejang-kejang semua. Katanya saya menista agama. Saya kan hanya mencontohkan apa yang disebut dengan menista agama di Indonesia, ya, dengan melakukannya dengan ekstrim. Nah, yang saya lakukan itu hanya sebuah contoh, ya, betapa sebenarnya sakit. Bukan membalas, nggak ada urusannya, kita nggak urusan membela agama segala macam. Ini ada suara kenabian, dan sebenarnya yang saya katakan semuanya adalah real. Beda dengan Yahya Waloni dan Abdul Somad Irena Handono, hoax semua, bohong semua. Yang saya katakan semua real semua. Napoleon menyebutkan perbuatan Muhammad KC sangat membahayakan persatuan kesatuan. Ya, justru dia ini yang bikin bahaya ini. Orang-orang Islam inilah yang bikin, karena ingin mendirikan khilafah itu. Ya, pokoknya persatuan kesatuan umat beragama itu pokoknya kudu nurut sama Islam. Itulah definisi persatuan dan kesatuan umat beragama. Anda kudu nurut sama Islam, dikasih tai pun Anda kudu diam pokoknya. Kalau Anda bicara dikit, pokoknya Anda musuh negara. Ya, wah itu ngeri. Itulah definisi kesatuan. Bahkan kata Gus Yakut pun demikian. Ya, oh ini Paul menista agama. Loh, lah yang lain bagaimana? Yang lain menista apa enggak? Kan pertanyaan begitu kan, Menteri Agama pun, wah orang Kristen aja dibacain ayat Alkitab lepek-lepek kok. Orang Islamnya aja, orang Kristen dibacain ayat Alkitab sama Gus Yakut lepek-lepek, menggelinjang-menggelinjang. Nah, itu sangat mengerikan sekali. Nah, itulah calon-calon Yudas sedang dibuat, sedang digiring, sedang di-framing oleh Gus Yakut, Menteri Agama. Itulah, Muhammad kan dulu juga sama, bacain ayat-ayat Alkitab kan. Wah, orang Kristennya kelepek-kelepek. Semua diislamkan langsung, kayak sama tuh ya, yang di Bizantin juga dulu. Dibacain ayat-ayat Alkitab, padahal dari Injil Barnabas, kelepek-kelepek semua. Wah, Bizantinnya langsung KO. Wah, ngeri ya. Nah, lihat nih, saya sangat menyayangkan. Sampai hari pemerintah belum juga menghapus semua konten media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Padahal nabinya sendiri yang biadab, ya kan?
dia sendiri biadab. Ya kan? Kita beradab coba, ngebukin orang di tahanan, ada hukum loh padahal loh. Berarti dia sendiri tidak percaya dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oh, bahaya sekali. Bahaya sekali. Seorang jenderal saja tidak percaya dengan hukum Indonesia, bahwa hukum Indonesia akan menghukum Muhammad Khazi atas pelanggaran atas Undang-Undang 156A dan pasal 28 Undang-Undang ITE. Dan artinya bahaya sekali. Polisinya aja nggak percaya. Loh, Anda percaya sekarang dengan hukum di Indonesia? Polisinya aja nggak percaya kok. Mau main hakim sendiri, ya kan? Muhammad Khazi yang merupakan tersangka kasus penistaan agama sebelumnya membuat laporan Bareskrim bahwa dirinya dianiaya dalam rutan. Tadinya nggak mau ya, tadinya nggak boleh. Keluarganya ketakutan diteror. Sekarang nggak mau tidak mau harus bikin laporan karena kita sudah teriak, kan ditanya, dipanggil kan kemarin itu. Memang iya nggak? Akhirnya dengan takut-takut. Iya Pak, kenapa nggak mau bikin laporan? Ya pokoknya nggak mau bikin laporan, nggak usah diperpanjang. Tapi ini udah kemana-mana nih. Akhirnya mau nggak mau beliau harus bikin laporan. Gitu ya, mau nggak mau harus bikin laporan. Wah, saya udah dimarah-marahin tuh. Teman-teman udah hentikan. Oh, beberapa juga orang diteriakin, hentikan. Si Amin Wijaya itu sudah live, udah dihentikan sampai. Terus si Pavel akhirnya kasih judulnya, dirubah judulnya. Ya, bingung semua. Saya bilang, wah salah kamu, teriakan sekeras-kerasnya. Pak, berarti selama Napoleon Bonaparte ini di penjara, dia punya fasilitas handphone apa segala macam untuk melihat YouTube dong? Punya, dia ada semua punya di dalam. Ya. Si Napoleon artinya, itu mendapat keistimewaan, bahkan pakai AC segala macam. Lama. Itu tahanannya udah kayak hotel dia, Napoleon Bonaparte itu. Artinya dia lihat juga dong YouTube-nya Islam seperti apa. Dia lihat. Siapa si Somad seperti apa. Jadi dia berpikir ya, boleh mereka bebas, boleh semaunya menghina agama lain, tapi ketika sedikit disentil, dia seperti itu pembalasannya ya. Ya, itu memang didikan Islam seperti itu. Tidak boleh orang menghina aku menghina kamu adalah menyatakan kebenaran. Kalau kamu menyatakan kebenaran kepada aku adalah hinaan. Makin menyeramkan itu Islam. Pak. Aduh. Ya, itu Islam. Dan orang-orang Kristen di framing sedemikian rupa untuk menjadi Yudas. Ya takut, nggak boleh kita seperti Paul, ya karena itu namanya menghujat, tangkap dia Pak polisi. Saya juga mendukung penangkapan Paul untuk bahkan kalau perlu dibunuh, ya kan? Dan yang ngomong itu pendeta-pendeta senior loh, pendeta loh, suruh bunuh saya. Ya adalah yang nggak usah cerita lah. Ntar disebutin lagi jamnya Pak. Ya thank you lah Pak. Enggak lah, kalau yang jam tangan itu belum nggak nyuruh bunuh lah. Dia masih malu-malu kucing sama saya karena saya ngomong benar. Dia juga tahu, dia juga kepengin tapi masih hatinya masih terikat dengan 15 miliarnya dia. Dia pengen berubah. Orang ini baik sebenarnya. Dulu tuh pelayannya baik karena waktu saya masih SMP beliau sering datang ke kota kami. Saya tahu dia orang baik. Waktu saya penginjilan di jalan-jalan, ya beliau tuh sudah datang sama orang bule itu ya. Ini orang baik, tapi tiba-tiba terus jadi begitu. Karena memang itulah kemarin ya Yakobus 4 ayat 4 kemarin Pak Tambunan bilang kan, ada kasih ke kita ayatnya. Cinta bersahabat dengan dunia jadi musuh Allah akhirnya. Tetapi dia sebenarnya hatinya dia ingin kembali. Tapi hati-hati orang-orang seperti ini cikal bakal Yudas juga. Nah, nanti ya. Oh itu nanti sudah saya sebutkan nanti saya rangkum ya. Nanti saya rangkum bagaimana Yudas itu. Kita akan mengenali Yudas Iskariot supaya jelas teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa sudah 3.400 viewer. Tolong like-nya dong sama subscribe, diviralkan. Dan tolong undang teman-teman dari seluruh dunia datang kemari supaya kita bisa nanti kita tutup dengan doa bersama ya. Bergiliran perwakilan dari negara-negara. Kita doa buat MKC ya. Nah, oke. Terakhir Pak, ngomong-ngomong ini udah diangkat ke HAM internasional nggak Pak? Ini kan pelanggaran HAM. HAM Indonesia sama Amnesty Indonesia hanya ngurusin Novel Baswedan yang dipecat. Karena Amnesty International Indonesia itu jelas membela Islam. Karena mereka sudah masuk disusupin ya, memang sengaja. Supaya ketika ada pelanggaran terhadap Kristen dibungkam semua, begitu ada sedikit tentang orang Islam di blow up habis-habisan. Amnesty International itu sekarang saya lagi keras karena rupanya ditegur. Amnesty International yang ada di Eropa ditegur. Urusan Amnesty International Indonesia biarlah orang Indonesia. Kenapa mereka tidak laporan ke Amnesty International Indonesia? Ya karena kita sudah kirim email tapi nggak dijawab. Nggak diresponi dari masalah Apollinaris segala macam. Makanya kita mau teriak kalau Amnesty International tidak bergerak, kita akan permalukan Amnesty International
dunia, kita akan permalukan benar-benar. Saya akan teriak di dalam bahasa Jerman dan bahasa Belanda. Saya akan ngomong dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Belanda. Biar viral di sini sekalian. Oh iya. Ya, karena mereka ditekan sama Indonesia, nggak boleh. Karena mereka disuruh ngomongnya ke Indonesia. Kenapa nggak ngomong ke Indonesia? Sehingga kemarin uskup Jacques Galiot, gampang aja deh ya. Si Jacques ngomongnya gimana, melintir-melintir. Waktu si Jacques Galiot itu bilang, ini terakhir kali saya bisa bantu kalian. Dia bilang begitu waktu dia nulis surat minta dibebaskan Apollinaris karena usianya 72 tahun itu. Ini terakhir kali saya bantu kalian. Nah, itu ada tekanan dari Indonesia, nggak boleh. Mereka marah, tersinggung. Nah, kita mau teriak, berarti kalian nggak dukung karena Amnesty International. Makanya ya, ini saya lagi mau nambahin ini ya, teman-teman. Nanti saya mau kasih emailnya terakhir ya. Tolong bikinkan email sekarang. Tolong bikinkan email ya. Email savemkc@gmail.com ya. savemkc MKC gitu ya. Ya nanti saya terakhir saya akan tampilkan emailnya ya, savemkc@gmail.com ya. Setiap Anda nulis ke Amnesty International, tolong CC ke sini ke mkc@gmail.com karena ini mau saya viralkan. Mau saya bawa, saya akan maju ke Amnesty International yang ada di Jerman ya dan yang di Belanda. Ya, Anda harus tulis ke Amnesty International yang ada di Indonesia, lalu CC-nya ke Gmail tersebut. Ya, oke. Sebentar, sebelum Anda lanjutkan ya, lihat. PZ hanya pencinta uang, kalau ngomong nggak jauh dari rekening, ujung-ujungnya minta perpuluhan dengan berbagai alibi. Saya tidak pernah minta Anda transfer ke rekening saya. Lihat, semua rekening yang ada di YouTube saya selalu untuk support orang lain. Dan saya tidak pernah minta sedikit pun. Bahkan saya tidak minta perpuluhan dari rekening tersebut. Ya, kalau kemarin orang-orang bilang, sampai MKC itu bayar perpuluhan. Saya nggak pernah terima perpuluhan dari siapapun. Ya, dari hasil rekening yang saya, artinya kan ditarik 10% gitu kan, komisi 10%. Saya tidak pernah. Ya, Anda yang merasa saya pernah narik untuk pribadi saya, Anda boleh komplain, boleh bicara ya di sini. Tunjukkan buktinya kalau Anda transfer ke saya atas permintaan saya. Ya, kalau buat bayar mah itu kan Anda bayar kelas evangelis kan, ya Anda perlu bayar dong. Saya kan ngajar. Ya kan, saya kan juga sekolah. Ya kan, Anda kan juga butuh sertifikatnya, ya bayar, masa mau gratisan terus. Ya, karena kelas saya cukup besar ya. Saya ada sekitar saya ada 5-7 kelas. Rata-rata 30, jadi ada kira-kira 200 lebih murid saya. Dan yang join member ada sekitar 400-an, jadi ada 600 lebih, hampir 700 yang siswa yang belajar kelas evangelis, apologetik, dan apostolik. Ya, jadi saya tidak hidup dari perpuluhan. Kalau Anda ada yang ingin memberkati saya pribadi, Anda tanya rekening saya pribadi, baru saya kasih. Dan selalu saya tanya, ini untuk apa? Dan itu selalu saya tanya, kecuali yang sudah transfer beberapa kali. Tetapi kalau yang baru sekali, biasanya saya tanya, ini untuk apa? Beberapa tadinya untuk saya pribadi, saya pikir. Ya. Tapi untung saya nanya, ternyata dibagi 3. Untuk Pak Jenderal, untuk Damaris, dan untuk Pak Paul. Saya bagi 3. Gitu ya. Nah itu sudah. Nanti saya tunjukkan ya, kalau nanti saya tunjukkan, tapi nanti emailnya saya tutup. Ya itu juga pernah. Ya, dia kirim $700 Amerika, saya lupa itu $700 Amerika, kalau berapa saya lupa ya, nanti saya tunjukkan emailnya ya, saya tutup namanya. Saya juga saya tanyakan dengan detail. Saya nggak bercanda ya, masalah uang ini saya nggak bercanda, karena Tuhan ajari saya habis-habisan, gila-gilaan, berdarah-darah Tuhan ajarin saya itu, karena saya ndablek. Dan saya sekarang sangat berhati-hati dengan kata integritas dalam keuangan. Itulah sebabnya saya nggak pernah cantumkan rekening saya. Bukan yang lain berarti cantumkan rekening salah, enggak ya. Saya tidak pernah mempersalahkan mereka. Tetapi ini buat pribadi saya. Dan harinya semua tuduhan-tuduhan ini ya, bahwa ini Paul hanya ingin mengadu domba, untungnya saya apa ngadu domba kalian? Keluarga saya masih ada di sana. Ya, ibu saya masih ada di Indonesia. Untungnya apa? Ya, justru karena ibu saya dan keluarga saya masih di sana, yang saya perjuangkan paling tidak ini adalah untuk mereka,
supaya tidak ada diskriminasi bagi mereka dan keturunan mereka. Paling tidak bagi keluarga saya sendiri yang saya perjuangkan, ya, gitu ya, nggak ada serupiah pun saya minta buat saya pribadi, ya, itu ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini buat klarifikasi teman-teman, ya, Anda cek aja semua YouTubers yang nggak cantumin rekening kan cuma saya doang, ya kan, bahkan senior saya Andrew Velio aja baru bikin YouTube baru cantumin nomor rekening, ya kan, nah, saya nggak pernah. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi gitu ya, ngeri ya. Oh, ini saya mau tunjukkan ini dulu ya. Oke, ini biar clear ini.